Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Sutrilawati, calon guru penggerak Angkatan 11, SMK Negeri 1 Babatoman, Kabupaten Musi Banyu Asin. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan diagram trapesium usia refleksi nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2 mulai dari diri. Berikut ini adalah diagram trapesium usia yang menggambarkan perjalanan hidup saya pada masa sekolah. Saya mengalami beberapa peristiwa positif dan juga negatif. Pada saat usia 7-12 tahun saya mengalami banyak pengalaman positif, dan pada saat usia 13 tahun saya mengalami pengalaman negatif. Saya lulus sarjana pendidikan usia 23 tahun, dan saat ini usia saya 39 tahun. Dan selanjutnya saya akan menjalani masa pensiun setelah usia 60 tahun. Dari diagram trapesium usia tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa selisih usia pengalaman positif yaitu 32 tahun dan selisih usia pengalaman negatif yaitu 26 tahun. Pengalaman positif yang saya alami terjadi pada saat saya berusia 7-12 tahun. Saat itu saya sedang bersekolah di jenjang SD. Saya sering mendapatkan prestasi dan menjadi juara kelas. Saat itu saya merupakan masa-masa emas bagi saya karena bisa belajar dengan mudah dan mendapatkan apresiasi dari para guru serta orang tua. Pengalaman negatif yang saya alami yaitu kelas 7 SMP. Saat itu ada mata pelajaran muatan lokal seni budaya dan merupakan pelajaran baru yang saya temui. Saya merupakan murid pindahan dari desa ke kota. Saat itu saya kewalahan menghadapi adaptasi di sekolah baru dan saat itu diminta untuk perkenalan. Setelah perkenalan dengan guru, beliau langsung memberikan tugas pertama yaitu memainkan lagu daerah dengan menggunakan pianika. Pada waktu itu saya tidak bisa memainkan pianika dan saya pun tidak punya pianika karena di sekolah sebelumnya tidak menggunakan pianika. Karena saya tidak bisa, ibu guru tersebut langsung membentak saya dan marah kepada saya di depan teman sekelas. Sontak saya sangat terkejut dan kelas menjadi hening. Sebagai siswa baru, saya betul-betul belum pernah menyentuh pianika dan ini kali pertama saya melihatnya. Saat itu hati saya sangat hancur dan sangat malu, kecewa dan takut dengan cara beliau mendidik. Meskipun teman yang lain diperlakukan sama, sehingga saya timbul trauma bagi saya ketika melihat jadwal pelajaran dan ada pelajaran muatan lokal seni budaya itu, peristiwa ini selalu saya ingat, bahkan sampai sekarang. Pihak yang terlibat pada peristiwa positif yang saya alami, yang pertama wali kelas yang mengajar dengan sabar dan penuh dedikasi, sehingga saya mampu meraih prestasi yang baik. Yang kedua, orang tua yang selalu mendukung saya dalam belajar dan memberi motivasi serta apresiasi dalam setiap proses yang saya alami. Yang ketiga, teman sekelas yang selalu antusias untuk belajar bersama dan juga teman bermain. Sedangkan pada pengalaman negatif, pihak yang terlibat selain saya yaitu guru mata pelajaran mulok. Saya di kelas 7 SMP yang sangat tegas dalam mendidik. Saya banyak mendapat ilmu dari beliau, meskipun saya tidak suka dengan cara yang dilakukan, karena menurut saya cara tersebut akan memberikan rasa yang tidak nyaman dan trauma juga, berpengaruh untuk pembelajaran berikutnya. Meski begitu, saya tidak merasa dendam dan telah memaafkannya, karena saya memahami bahwa ia ingin muridnya kreatif dan mandiri. Yang kedua, teman sekelas yang juga merasakan hal yang sama dengan saya saat belajar mulok. Berikut adalah roda emosi Pulcik. Semua pengalaman positif dan negatif yang saya alami memberikan dampak emosi terhadap diri saya sendiri. Pada pengalaman positif yang saya alami, dampak emosi yang saya rasakan adalah bahagia atas prestasi yang saya raih, termotivasi untuk menggapai cita-cita, lebih bersemangat untuk mempelajari ilmu baru, antusias dan lebih berambisi dalam belajar, bersyukur atas anugerah yang Allah berikan, bangga pada usaha yang saya lakukan, kagum pada guru-guru dengan sabar yang mengajari saya mulai dari tidak tahu apa-apa hingga mahir dalam membaca, menulis, berhitung, dan pelajaran lainnya. Pada pengalaman negatif yang saya alami, dampak emosi yang saya rasakan yaitu sedih karena tidak semestinya dibentak pada saat belum memahami tentang pianika, takut karena tertekan pada mata pelajaran tersebut, minder karena tidak bisa menggunakan pianikanya, kecewa karena merasa tindakan guru tersebut bukan merupakan contoh yang baik. Pengalaman yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang.
karena peristiwa tersebut sangat berkesan dan membekas di hati saya, baik itu peristiwa positif ataupun peristiwa negatif. Hal ini terjadi karena pada masa sekolah otak saya sedang berkembang dan mampu merekam dengan baik segala macam peristiwa yang terjadi. Pengalaman positif menjadikan saya gigih dalam berjuang sampai saat ini, sedangkan pengalaman negatif menstimulus otak saya untuk membentengi diri dan selalu waspada hingga sekarang. Dari pengalaman positif dan pengalaman negatif yang sudah saya alami, saya mendapatkan banyak pelajaran hidup, antara lain, tidak mudah menyerah dan putus asa dalam berjuang. Sebagai pendidik, saya akan terus belajar menuntun murid secara adil dan bijaksana, menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan berprinsip seperti padi, dan menanamkan di dalam diri saya untuk mendidik murid dengan penuh kesabaran, menjadi teladan dan memberi contoh yang baik dalam mendidik, menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru mempunyai peran penting dalam menghadirkan pembelajaran yang bermakna bagi murid, sebab itu guru digugu dan ditiru. Kali ini saya akan memaparkan tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah antara lain. Pertama, komunikatif, menjalani komunikasi yang baik dengan atasan, rekan sejawat, dan murid. Yang kedua, kolaboratif, bisa membaur atau bekerja sama yang baik dengan atasan, rekan sejawat, serta dengan murid. Yang ketiga, inovatif, saya mencapai gagasan atau ide untuk kemajuan sekolah. Yang keempat, aktif, saya selalu ingin belajar guna menambah pengetahuan dan wawasan yang nantinya bisa ditularkan kepada rekan guru atau murid. Yang selanjutnya, mandiri, saya akan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru tanpa menunggu perintah dari pimpinan atau orang lain. Guru yang mandiri akan menggunakan segala kemampuannya untuk melakukan pembaharuan diri, untuk memperbaiki nilai diri menjadi lebih baik. Peran yang saya lakukan selama ini yaitu menjadi guru yang baik, menjalani komunikasi efektif, dapat berkolaborasi dengan baik, menjadi guru yang kreatif dan inovatif, serta semangat dalam belajar. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.